Ya, soalnya sudah seperti biasa lah Pak, kenapa kan gitu. Saya selalu merindukan di mana saya melihat persawahan yang hijau seperti ini. Ya memang asri Pak. Saya ingin kembali hidup. Saya ingin kembali menjadi petani dan saya tidak ingin curang lagi. Saya begitu menyesal. Apakah saya bisa kembali ke duniaku? Ya mungkin kalau sekarang tidak bisa. Ya Bapak hanya bisa menikmati Pak sekarang, yang bukan di alam Bapak lagi. Alam kita sudah berbeda Pak. Dan saya tidak ingin mengganggu para manusia ataupun baik pengendara yang melintasi di jalan. Ya, saya minta seperti itu Pak, soalnya kan mental orang kan berbeda-beda Pak, apalagi ketemu yang seperti sosok seperti Bapak. Izinkan saya untuk melihat sawah ini. Ya Pak, Belum. bawa ke sana. Bawa kemana? Bapaknya tiba-tiba langsung ke sana ya. Oh ini sampai terapin. Iya saya pernah Duduk sini aja lah. Gimana? Nah ini tadi itu, oh iya tadi saya nggak nanyain nama dari Bapak siapa. Ya yang bapak di situ tadi. Iya bapaknya di sini tadi. Gimana? Nah ternyata ini bapaknya itu seorang petani. Jadi emang dia nggak sengaja lewat sini. Dia kayak masih penasaran gitu sama dirinya. Dia itu seorang petani, dia juga nanam apa ya, melon apa, tapi yang apinya bapak itu membeli bibit, Menipunya gimana? menipunya kenapa? Bapak itu beli bibit 20 bungkus ke toko pertanian. Iya terus? Nah dia pulang sampai rumah, dia itu disemain. Kalau di Semain itu apa sih? itu yang kita numbuhin, kalau biji-bijian kan di semai, maksudnya biar dia jadi kecambah. Kok jadi ditambah katanya melon? Iya maksudnya kan jadi kecambah bibit itu Mas, dia kan tumbuh dari bijinya itu, namanya kecambah. Tukul loh mas. Tukul ya. Tukul kalau apa? Tukul apa bahasa Indonesia? Ya tumbuh. Ya tumbuh kan. Gimana itu? Nah tapi dari 20 bungkus itu dia sisain 2 bungkus. Buat apa itu? Kenapa nggak direndam sekalian? Buat apa? Dia ternyata balik lagi ke toko petani itu. Dia bilang ke toko petani itu, Mas saya beli bibit di sini kok nggak tumbuh 8 bungkusnya itu, tapi yang 18-nya itu ternyata tumbuh, ditanam sama dia. Nah terus kenapa dia, kalau misalkan emang itu tumbuh terus bapaknya ngadu ke si penjualnya itu kok nggak tumbuh, tujuannya apa? Ya menipu Mas. Ya menipu kan, dia malah rugi 2 bungkus dong, kan 2 bungkusnya dibalikin gitu. Dari 18 itu, tapi kan tumbuh, ditumbuhin, ditanam. Iya paham, terus tujuannya dia kan tadi kan balikin balikin yang 2 2 bungkus. Nah kan udah dibayar. Ya emang udah dibayar, tapi kan jadi 8, dia bilang dari 8 bungkus itu tumbuh, tapi dia minta uang balik. Gitu. Oh berarti ini punya itu Ya. seolah-olah yang 18 bungkus itu nggak tumbuh mati. Terus yang 2 bungkus itu dibalikin, tapi dia minta uangnya kembali. Uang kembali. Nanti dia kembali. Berarti modus ya. Modus. Itu modus para pelaku yang curang-curang ya. Iya emang benar. Pelaku ya. Nah terus setelah menipu itu, nah dia tanam bibit melon itu, tumbuh besar-besar, panennya banyak. Nah sempat panen juga. Panen besar. Dia dapat untung besar katanya. Nah dari panen itu dia menyisihkan berapa buah untuk dimakan satu keluarga. Berarti nggak dijual semua ya? Iya, masih bisa buat makan sendiri, maksudnya menikmati hasil dari panen tanah sendiri. Tapi dari makan buah bersama itu satu keluarganya, nggak taunya di dalam perutnya itu tumbuhan melon. Lah kok bisa?
Ya mungkin azab kan Mas. Itu taunya dari mana kok tumbuh itu? Emang Dia diperiksain periksa apa? ke dokter katanya. Oh. Jadi tanaman Emang kasih. itu nggak bisa mati ya kalau di dalam perutnya? Nah, katanya bapak tadi emang dikasih obat juga. Kasih obat buat matiin tumbuhan di dalam perut ini, tapi nggak bisa. Ya. Tetap tumbuh sampai perutnya besar. Sekarang kalau misalkan kita bicara pakai logika ya, Iya, itu kalau sampai lambung pun harusnya mati loh. seharusnya. Iya kan? Kena apa? Biji pun kalau Kena di asam lambung. apa masukin ke dalam sini kena asam lambung, hancur Mas. Iya. Itu Biji kalau biji. secara logika ya. Iya. Cuman kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan udah takdir yang kuasa, mungkin bisa dibilang juga karma buat beliau juga. Bisa jadi. Ya wallahu alam. Kita kan juga nggak tahu. Iya. Tapi kalau secara logika kan ya nggak logis aja. Nggak logis ya Mas. Iya. Ya katakanlah kayak gini lah, kayak santet lah ya. Santetnya. Masa dalam perut bisa keluar silet, paku, kawat. Itu kalau memang di logika emang nggak masuk logika. Cuman itu kan konteksnya kan goib ya, secara goib. Tapi kalau ini tadi kan entah azab, entah karma, ya naudzubillah min dzalik. Kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Dan tujuan dia itu kenapa kok bisa jalan ke area sini? Emang dia orang sekitaran sini apa? Bukan sih. Bukan. Terus kenapa dia ngeliat sawahnya? Emang ini sawahnya? Dia kangen dengan melihat sawah seperti ini. Oh. Dia masih flashback lah itu. Jadi Teringat dikatakan masa itu lalu. jin korin yang tidak tenang, Iya. karena meninggalnya nggak wajar itu tadi. Iya. Dan ketika dia melihat area persawahan, dia itu rindu akan semasa itu. dia hidup itu ya. Iya. Terus terakhir kemana beliau? Tadi mau ke sana tuh, Mas Yanto saya keluarin ke Mas Yanto. Ya biarinlah, kalau emang kehadiran sosok atau jin korin itu tuh hanya ingin menikmati pemandangan sawah tapi tidak merusak sawah dan tidak mengganggu manusia pun juga nggak apa-apa sih. Kan kita juga hidup berdampingan kan. Saya tadi juga udah bilang, tapi kalau Bapak kayak tadi jangan sampai lah Pak. Takutnya kan mental orang kan berbeda-beda. Iya. Kalau melihat sosok Bapak ini. Soalnya Yang penting dia nggak mau wujudkan diri aja Mas. Ya takutnya kan, ya walaupun kita bisa melihat, orang lain kan juga belum tentu ya emang bisa melihat atau enggak kan kita nggak tahu. Iya. Namanya orang harus beda. Walaupun bisa melihat tapi kalau mentalnya ciut sama saja Mas. Tapi sampean ini, kalau sampean punya sawah sih ya. Sawah. Kalau saya nggak punya, jadi nggak tahu itu proses nanam melon itu gimana, terus untungnya seberapa banyak itu. Emang kalau melon banyak Mas? Kalau misalkan jadi nih? Ya kalau saya Pak D kan sempat ya Mas nanam apa ya melon. Kalau saya sih emang dari sebesar ini sampai sekarang, dari besar kecil ini, sampai dari, besar. Nah, dari kecil sampai besar ini saya belum pernah, bapak saya belum pernah nanam melon. Kenapa? Karena nanamnya padi terus. Kenapa emang? Ya kalau untungnya kecil. Enggak Mas. Dari bapak saya nanam jagung, nanam kacang, soalnya selalu rugi. Makanya selalu nanam padi terus. Bapak saya. Kan melon Mas yang saya ya tanya. ini kan saya ngasih tahu ini. Kalau melon, kalau Pak D saya memang melon itu kalau kita nanam melon itu kayak ngerawat bayi gitu. Kok bisa? Kayak ditimang-timang gitu. Oh maksudnya Dia perawatannya merawatnya 3 kali lipat gitu ya, lebih besar dari segi kita posisi awal kita mau nanam modal besar. Terus biaya obat juga besar. Pestisida itu kalau buat melon kalau itu besar banget. Terus apa lagi? Terus setiap hari kita juga harus nyiramin. Kan posisi melon itu ada kayak apa ya, arenanya, selokannya, bocoran airnya. Kalau kita nggak sirami setiap hari bakalan kering. Tapi katakanlah kalau misalkan jadi nih, terus tumbuhannya bagus, panennya itu berhasil lah katakanlah gitu. Itu untungnya berapa persen sih dari modal? Katakanlah modal 10 juta gitu ya, itu bisa dapat uang berapa? Ini Ya, cuma contoh aja contoh sih. ya. Ya tergantung sih Mas, panennya itu dia Bisa 2 kali lipat nggak? bisa. Berarti bisa dapat uang 20 Nah juta. ini ada tapinya juga. Tapinya apa? Kalau kita ngejualnya pas di posisi hari-hari tertentu, kayak kita puasa apa-apa, itu mungkin 2 kali lipat kita bisa. Tapi kalau hari-hari biasa sih
harga rendah. Berarti tergantung Pasar. pasaran harga buah itu sedang naik apa turun. Iya, gitu. Nggak semuanya sama. Tapi kalau padi stabil harganya. Kalau padi ya lumayan sih mas. Kalau dari petani kita beli 1 apa ya? kilo, kasarannya 1 kilo 1 kilo 1 kilo gabah. gabah. Hmm. Kalau dari petani cuma 4.000 mentok. 4.500 itu sampai 5.000 itu paling 5.000 ya. Itu awal panen. Awal panen aja. Tapi nanti kalau udah banyak yang panen nyusul mentok-mentok 4.000, 3.900 sampai 3.800. Ya. Berarti sebenarnya hasilnya lebih gede melon ya. Melon. Cuman perawatannya yang ribet. Memang ribet. Ya, tapi kalau ini ya apa? Saya dari pemerintah kalau emang mau jual beli padi itu ya harganya kita tolong distabilkan ya. Jangan rendah. Kasihan petani udah beli pestisida mahal, pupuknya bukan pestisida, pupuknya beli pupuknya mahal tapi harga jualnya rendah. Tapi kan ada juga mas pupuk dari subsidi pemerintah. Nah, yang belinya cuma separuh harga. Kalau separuh harga itu kalau yang subsidi mas. Nah iya kan saya bilangnya kayak gitu. Tapi sekarang kan ada per kelompok mas. Per kelompok itu gimana? Saya kurang tahu kalau itu. Bapak saya yang ngurusin. Per kelompok, per desa itu dia ada kelompoknya. Tapi saya kurang tahu ya. Harganya itu sekarang ya lumayan tinggi juga, sama saja. Ya, ini ya nggak semua petani melon ya. Ini cuman oknum salah satu. Jadi untuk kalian yang petani khususnya melon, kita doakan mudah-mudahan panennya berhasil sukses. Yang penting jujur ya mas. Jujur, jangan menipu. Jangan nipu. Janganlah dicontoh ini bapaknya tadi. Ya pasti semua ada imbal baliknya lah. Apa yang kita tanam yaitu yang kita tuai. Jadi kita tanamnya yang baik-baik aja lah, biar kita panennya pun juga sesuai. Bagus, berhasil gitu. Ya emang bapaknya tadi emang sesuai, bagus. Tapi kan sehabisnya itu tidak tahunya dari itu. Jadi kita apa ya? Ngapusi uang. Iya, berbohong. Itu yang tidak bagus. Terus waktu Mas Agus tadi dia sempat dibawa ke rumah sakit, terus tahu seperti itu, diobatin nggak manjur, tetap tumbuh. Itu terusnya gimana? Apakah langsung meninggal atau enggak? Katanya emang sedikit demi sedikit perutnya membesar. Kayak orang hamil. Iya. Alhamdulillah. Dan sampai ya kita terjerumus di dalam hal yang sama seperti ini. Itu intinya kayak penipuan. Iya, penipuan. Dia cuma mau ngambil beli bibit tumbuh tapi bilangnya nggak tumbuh. Apa mas? Odo. Kita kan tadi mau ini jalan mau nyari makan. Oh iya mas, Ini nyari makan tuh. Yuk. Makan.